Saya Muhammad Remka dan ini cerita mereka. Oke, ini mumpung lagi jeda meetingnya, jadi ada satu, sebenarnya bukan satu sih, beberapa isu. Pertanyaan besarnya adalah kenapa tiba-tiba beberapa artis menggugat cerai pasangannya. Menarik tuh. Yang salah satunya yang sudah masuk persidangan adalah Anji dan Wina Natalia. Mungkin sekarang udah masuk sidang keberapa ya? Tapi itu juga menjadi kayak semacam apa ya? Peristiwa yang mengagetkan. Selama ini terlihat baik-baik saja, kemudian tiba-tiba drueng, gugatan cerai. Itu fenomena apa? Terus tiba-tiba juga muncul nama-nama lain yang juga bikin kaget. Hari ini kita dikagetkan lagi oleh namanya sih udah berkibar banget, kenal juga sih, ngomentarnya juga gak enak ya. Kenal dua-duanya. Kakak Anji sih kenal, ini kakak Andre tiba-tiba digugat cerai apa mau gugat cerai yo? Menggugat atau digugat. Kalau dalam kasus Wina Natalia dan Anji, yang menggugat adalah Wina. Itu kontennya sudah ada lah ya di banyak platform. Sudah ramai juga beritanya seperti apa, dan lebih detailnya teman-teman mungkin bisa membaca, menonton dengan seksama. Nah, yang lebih mengagetkan adalah hari ini kemudian tiba-tiba ada itu, Kakak Andre menggugat cerai istrinya. Nggak ada angin, nggak ada hujan loh. Sama, ini juga membuat banyak publik termasuk saya kaget dan shock. Yang jadi pertanyaan berikutnya adalah kira-kira apa ya alasan atau faktor yang membuat pasangan-pasangan selebritas ini tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, kelihatan baik-baik saja, tiba-tiba dueng, salah satu menggugat cerai pasangannya. Nah, ini memang tidak bisa dijawab dengan apa ya, tebak-tebak buah manggis gitu, atau dengan menerka-nerka gitu. Tapi saya percaya bahwa urusan cerai itu ya manusiawi gitu, sama namanya juga hubungan antar manusia lah ya gitu, hubungan pernikahan. Terlepas dari status mereka adalah selebritas, artis gitu, tetap saja mereka adalah manusia biasa. Jadi pasti faktor-faktor yang melatar belakanginya mungkin agak sedikit kompleks, tapi pasti udah jauh beda dengan kasus-kasus yang sudah ada. Nanti kita bedah ya, kira-kira apa aja ya. Nah, jawabannya kalau dari survei Badan Pusat Statistik Nasional itu paling tidak ada 5 faktor yang membuat pasangan itu bercerai. Misalnya, satu adalah karena pertengkaran, ribut lah ya gitu, yang berlangsung lama. Kedua, masalah ekonomi. Ketiga adalah salah satu meninggalkan pasangan, bisa karena faktor orang ketiga, misalnya selingkuh gitu misalnya. Berikutnya tuh ada masalah misalnya mabok, jadi ada pasangan laki atau apa, kemudian ya mungkin pergaulannya kemudian sudah tidak seperti biasanya, keluar malam, pulang-pulang mabok, itu salah satunya gitu. Nah
dalam kasus pasangan artis, pasangan selebritas, memang agak menurut saya nih ya, agak ada sedikit perbedaan gitu. Salah satunya adalah misalnya oh ya, sebelum melanjut menambah soal faktor yang agak berbeda tadi, ada 2 faktor lagi yang paling berpengaruh kenapa pasangan itu bercerai. Satu adalah KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Kemudian berikutnya ada misalnya tidak mendapat dukungan dari keluarga, terus dan seterusnya. Pokoknya ada beberapa faktor lah yang paling dominan, misalnya 7-10 faktor gitu. Nah, untuk kasus selebritas atau artis, menurut saya ada beberapa tambahan tersendiri. Misalnya adalah soal karena biasanya itu ada karena hidup mereka selalu disorot kamera gitu, pasti ada yang namanya ketika ada kasus, misalnya ada kasus kecil kemudian itu menjadi besar karena menjadi berita. Nah, itu kayak ada semacam namanya tekanan publik gitu. Ntar ada yang salah siapa, yang benar siapa, dan seterusnya. Jadi kayak semacam ada tekanan publik, tekanan sosial yang satu sisi kemudian malah membawa dan berujung pada perceraian. Ada juga kasus faktor yang sama, misalnya KDRT, misalnya juga ada juga misalnya adalah faktor orang ketiga, perselingkuhan, dan faktor-faktor yang lain. Nanti kita bedah lagi. Ya, satu lagi yang mungkin harus menjadi catatan adalah tidak semua perceraian itu berakhir dengan berantem gitu, musuhan gitu, enggak kan. Ada juga yang bercerai karena memang justru itu menjadi jalan kebaikan. Ada yang bercerai tetap baik hubungannya, yang punya anak juga tetap baik sama anak-anaknya. Itu harus menjadi catatan tersendiri. Karena ada juga yang meyakini bahwa justru perceraian menjadi jalan yang paling akhir untuk membuat hidup jadi lebih baik, kira-kira gitu. Terima kasih. Thank you, sampai ketemu lagi.